Oke, baik teman-teman. Jadi di sini kita akan coba lanjutkan ya seri kedua. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas ya sejarah dan metode paling awal di topik language image pre-training, yaitu metode kontrastif ya, dengan modelnya yang terkenal yaitu CLIP atau Contrastive Language Image Pre-training. Nah sekarang saya akan coba ke pengembangan dari model yang awal tadi. Cuma di sini kita nggak lagi pakai metode kontrastif dengan softmax, tapi kita akan pakai yang namanya sigmoid gitu ya. Nah, cuman sebelum ke sana, saya mau bahas beberapa permasalahan ketika kita menggunakan model CLIP ya. Jadi kalau teman-teman ingat, ketika kita mau menghitung loss dari si model CLIP itu sendiri, itu kita lakukan secara dua arah teman-teman. Maksudnya gimana? Maksudnya gini teman-teman, misalkan ini aku punya teks 1, 2 sampai ke n, lalu ada gambar 1, 2 ke n. Inilah vektor embedding dari masing-masing gambar ya. Nah untuk tiap gambar, misalkan gambar yang pertama ini, oke, itu kan aku akan hitung dot product ke tiap teks ya enggak. Jadi gambar pertama, teks pertama itu kayak gini, gambar pertama teks kedua kayak gini, gambar pertama teks ketiga, dan seterusnya gitu ya teman-teman. Nah itu kita sebut sebagai image to text ya. Tapi kita nggak cuma hitung loss image to text ini teman-teman, kita juga hitung loss dari text to image. Maksudnya gimana? Tiap teks itu kita mau hitung dot produknya ke tiap gambar ya. Nah ini perlu diperhatikan bedanya ya, mirip tapi tidak serupa gitu ya. Jadi kalau tiap gambar dipasangkan atau coba di dot produkkan ke tiap teks itu kita sebut sebagai image to text kayak gini. Makanya ini dia image to text softmax ya. Jadi kayak tadi ya, gambar pertama lalu kita dot product ke semua teks, lalu gambar kedua kita dot product ke semua teks, dan seterusnya gitu ya. Nah lalu ada yang kedua yaitu apa? Text image softmax. Jadi yang tadi ya, ingat ya teman-teman ya, tiap teks, misalkan teks pertama aku coba dot productkan ke semua image, semua gambar. Teks kedua aku coba dot productkan ke semua gambar, dan seterusnya. Itu disebut sebagai text to image gitu ya. Sampai sini paham ya? Jadi ini teks juga bisa ke tiap gambar kayak gitu, begitupun teks kedua dan seterusnya. Oke. Nah dari dua itu kita akan coba totalkan ya. Loss yang pertama seperti ini yang dari image to text, loss yang kedua seperti ini dari text to image gitu ya. Nah cuman permasalahannya gini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di grid yang ini ya, aku coba ini aku hapus dulu. Nah di grid yang ini itu dia kita butuh menyimpan sebanyak n kuadrat elemen ya enggak teman-teman. Karena apa? Karena tadi ya, karena kita perlu simpan tiap gambar ke semua teks itu gimana ya. Jadi ini arahnya satu baris gini ya, tapi kita juga perlu simpan yang tiap kolomnya ini ya enggak. Jadi tiap teks untuk semua gambar gimana gitu ya. Makanya semua elemen yang perlu kita simpan di device GPU kita itu dia ada sebanyak n kuadrat. Oke. Nah mungkin kalau n nya kecil kayak misalkan 10, 100 itu nggak masalah teman-teman. Tapi pada kenyataannya yang sering digunakan di model-model terbaru ya, misalkan LLM lama, DeepSeek dan lain-lain, itu n nya bisa sampai 32.000 teman-teman ya. Nah teman-teman bisa bayangkan kalau device kita disuruh menyimpan sebanyak n kuadrat elemen, berarti kan tuh 32.000 kuadrat, itu bisa banyak banget teman-teman ya. Nah berarti kita bisa bilang bahwa si CLIP ini kelemahan pertamanya adalah dia memory inefficient ya, atau dia nggak efisien untuk penyimpanan memorinya gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah itu kelemahan CLIP yang pertama. Oke. Nah lalu kelemahan CLIP yang kedua itu adalah berkaitan dengan softmax itu sendiri teman-teman. Ini aku coba hapus dulu biar teman-teman bisa lebih jelas lihat slide saya selanjutnya. Nah, ini aku coba next.
di softmax itu sendiri sebenarnya ada suatu masalah teman-teman. Masalahnya apa? Masalahnya gini, ini aku coba pindahkan ke sini deh si tabnya ini ya, biar dia nggak ganggu bagian bawah slide aku. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kan softmax kan rumusnya kayak gini ya. Oke. Nah, itu sebenarnya nggak membawa masalah, kecuali kalau seandainya input data kita itu sangat-sangat gede ya. Misalkan input datanya itu 1000, 990, 1001 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita hitung eksponensial ini pangkat 1000 ya, itu dia gede banget teman-teman, itu bisa miliaran atau triliunan atau bahkan ratusan triliun gitu ya. Oke. Itu ingat ya, ini bilangan Euler, jadi kalau nggak salah 2,7an berapa gitu. Oke. Nah, terus ditambah dengan yang bilangan yang gede banget, tambah bilangan yang gede banget, dan seterusnya. Oke. Kalau teman-teman belajar yang namanya double floating representation ya, jadi angka yang diproses oleh device kita atau komputer itu dia bisa direpresentasikan sebagai suatu bits teman-teman, atau binary digits. Ini aku coba revisi dulu tulisannya, jadi double floating representation ya. Jadi misalkan ada angka 8 itu kita bisa representasikan sebagai kalau nggak 1 0 1 0 0 1 gitu ya. Nah, ini ada aturannya teman-teman, misalkan yang paling awal ini kalau 1 negatif, kalau 0 positif, kalau nggak salah, dan seterusnya gitu ya. Misalkan ini minus 8. Oke. Nah, jadi ingat ya, ini tuh bisa direpresentasikan sebagai kalau nggak 1 0 atau disebutnya bits, binary digits ya. Nah, tapi ada limitnya teman-teman ya, jadi nggak sampai infinity dia bisa direpresentasikan oleh si bits ini ya, jadi tergantung dengan sistemnya. Tapi kalau nggak salah maksimum itu 10 pangkat 300an ya, seingat aku. Nanti mungkin teman-teman bisa komen kalau aku salah, tapi intinya dia nggak sampai yang tak terhingga gitu ya. Jadi ada batasannya yang bisa direpresentasikan oleh si bits ini. Oke. Nah, karena itu ketika kita menerima input yang gede, lalu kita eksponen dengan pangkat input yang gede tadi, maaf ini aku coba ke slide ini. Nah, maka yang terjadi adalah dia akan mendekati infinity, pembaginya juga akan mendekati infinity ya. Maka dia akan menghasilkan output ya, atau keluaran yang non atau enggak dia unstable. Oke. Nah, sebenarnya ketika komputer kita udah mencoba memproses pangkat 1000 ini dan dia melebihi batas yang bisa direpresentasikan oleh bits, maka dia juga sebenarnya udah mulai nggak stable sih, atau udah unstable gitu ya teman-teman. Nah, jadi itu jadi masalah ya. Nah, terus gimana caranya kita bisa solve itu ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman buka docs PyTorch atau docs library yang terkenal gitu ya, teman-teman baca dokumentasi secara lengkapnya, itu sebenarnya implementasi softmax itu nggak kayak gini teman-teman ya. Ini tuh cuman yang di textbook biasanya, tapi pada praktisnya di dunia nyatanya itu fungsi softmax nggak kayak gini ya. Ini kita coba ke slide setelahnya ya. Aku coba hapus dulu biar teman-teman nggak bingung gitu ya harapannya. Nah, jadi ada satu trik yang terkenal banget, yaitu namanya subtract max trick gitu ya. Ini kalau teman-teman baca bukunya Ian Goodfellow yang Deep Learning, itu teman-teman pasti tahu gitu ya. Jadi trik ini tuh dipakai untuk menstabilkan softmax ya. Contohnya adalah kayak gini. Misalkan aku punya input yang kayak tadi ya, ada 1000, 990 dan seterusnya. Ini masih sama dengan slide yang sebelumnya. Nah, triknya adalah aku coba cari nilai maksimumnya dulu. Misalkan dari sini nilai maksimum 1001. Oke. Nah, setelah itu untuk masing-masing elemen input data kita, aku akan coba kurangi dengan nilai maksimumnya ya. Jadi 1000 dikurangi dengan 1001, lalu 990 dikurangi 1001 dan seterusnya gitu ya, sampai input data yang terakhir. Nah, lalu kita dapat modifikasi dari input data yang udah kita kurangi dengan nilai maksimum, yaitu seperti ini, minus 1, minus 11, 0, minus 2. Oke. Nah, setelah itu kita bisa eksponensialkan ya. Jadi pangkat minus 1 nilainya masih wajar,
masih bisa direpresentasikan oleh binary digits kita. E-11 juga masih wajar, dan seterusnya gitu teman-teman ya. Nah, lalu kita bisa jumlahkan, ternyata dapat kayak gini. Ini loss dari softmax-nya gitu ya. Jadi kita bisa maafin, bukan loss dari softmax, ini tuh si denominatornya, karena kan si pembaginya dari softmax itu kan adalah total dari semuanya kan ya. Oke. Maksudnya total dari eksponensial semuanya. Nah, berarti kalau kita mau hitung softmax dari yang elemen pertama, kan kita tinggal E pangkat yang pertama itu kan berarti -1 kan ya di sini ya. Oke, karena kita udah kurangi dengan maksimum, jadi E pangkat -1 dibagi dengan si total dari semuanya tadi kan ya, 1,5. Begitupun juga input data yang kedua sekarang kayak gini. Jadi udah gak gede banget ya, nggak kayak tadi ya yang dia unstable, sekarang dia udah jauh lebih stabil. Oke. Nah, itu triknya teman-teman. Nah, ini yang biasa dipakai juga di PyTorch ya. Jadi kalau teman-teman baca dokumentasi PyTorch, sebenarnya kalau teman-teman baca yang Python wrapper versionnya, itu dia emang nggak ngejelasin sih. Nah, jadi kalau teman-teman buka dokumentasi PyTorch yang low levelnya, yang dia itu dalam bentuk C++ ya. Nah, itu di sini dijelasin sebenarnya dalam bentuk codingan bahwa dia nyari max-nya dulu ya. Habis itu dia kurangin tiap input data kita dengan maksimum inputnya. Ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi itu implementasi di PyTorch ya. Ini aku coba hapus dulu. Nah, tapi si trik ini ternyata ada kekurangannya juga teman-teman ya. Nah, apa itu? Jadi karena kita perlu nilai maksimum, maka kita harus istilahnya melihat semua elemen ya nah. Oke. Jadi kalau misalkan ada sebanyak 32.000 elemen gitu ya, maka kita harus lihat tuh sebanyak 32.000 elemen itu, lalu kita pilih satu aja yang maksimum, ya enggak? Sampai sini paham ya? Maka biasanya dilakukan yang namanya one full pass. Jadi kayak dilihat dulu gitu ya, mana sih yang paling maksimum, baru setelah itu kita bisa hitung si softmax-nya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini aku coba hapus lagi. Kita bisa ke next slide. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? That's the question kan ya. Nah, ada paper pengembangan dari si clip itu, dan idenya sebenarnya sangat-sangat simpel ya. Jadi daripada kita pakai softmax, mending kita pakai sigmoid. That's the idea sebenarnya. Dan si clip ini itulah yang sering kali dipakai sama model-model LLM terbaru ya, kayak Llama. Kalau teman-teman baca papernya Llama yang dari Facebook itu ya, itu dijelaskan dia pakai si clip. Ada juga DeepSeek yang dari China itu ya, juga bagus banget modelnya, dan yang lain-lain gitu ya. Nah, si softmax ini itu dihapus, lalu kita pakai sigmoid. That's the key idea dari si paper ini. Sesederhana itu sebenarnya. Nah, cuman mungkin teman-teman bertanya gitu ya, kenapa yang diganti sigmoid gitu. Nah, jawaban sederhananya adalah kalau teman-teman perhatikan fungsi sigmoid yang dipropose di paper yang di sebelah kanan yang aku lingkari ini, itu dia nggak butuh yang namanya nilai global maksimum ya. Jadi nggak butuh nilai global maksimum kayak softmax ya. Oke. Nah, karena dia nggak butuh nilai global maksimum, maka kita nggak perlu lihat semua elemen kan ya, untuk cari tahu mana sih yang paling tinggi nilainya. Oke. Dan kita juga nggak perlu untuk one full pass lagi gitu, atau one full forward untuk sekedar mencari tahu nilai yang paling tinggi atau nilai yang paling maksimum. Oke. Kenapa ini penting banget? Karena gini, karena kalau seandainya teman-teman bagi itu ke beberapa device ya, jadi dalam dunia nyata itu biasanya kita nggak pakai satu device CPU ya, tapi kita bisa pakai banyak sekali device GPU gitu. Nah, tapi asumsikan kita punya 3 device ya, kayak gini, 1, 2, 3 ya. Lalu ada 12 gambar teks di sini. Jadi ada
sebanyak n-nya itu 12 pasangan gambar teks ya. N-nya itu batch size ya teman-teman, ingat ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari gambar ini ya, kalau clip itu kan kita harus store atau menyimpan sebanyak 12 kuadrat kan ya, atau 144 elemen. Oke. Nah, tapi yang dilakukan sama si clip ini, karena dia nggak perlu nilai global maksimum, dia kayak bagi untuk tiap device itu menjadi 4x4 kali seperti ini ya. Oke. Kenapa 4x4? Karena dia n dibagi d ya, jadi n nya itu 12, sedangkan device nya itu 3, jadi ada 4. Oke. Jadi ini kan kalau clip itu kan O 12 kuadrat kan ya, kalau si clip itu dia O 4 kuadrat ya, maka yang dibutuhkan itu cuma 16 elemen instead of sebanyak 144 elemen ya. Nah, jadi dia akan bagi seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat kan masing-masing device sekarang dia hanya menyimpan 16 elemen kan ya, 4 kali 4 ya kan ya. Nah, device yang pertama itu dia mengandung pasangan image dari pertama sampai yang keempat, lalu teks yang pertama sampai teks keempat. Oke. Nah, lalu dihitung tuh nilai lossnya ya. Nah, yang menarik adalah kan kita perlu tahu ya, gimana sih dot product antara tiap gambar ke semua teks, lalu tiap teks ke semua gambar. Kalau bisa kita tetap bisa menghitung dot product ya kan ya. Oke. Nah, maka yang dilakukan oleh si papernya adalah setelah dia proses per device seperti ini, jadi yang device kedua di tengah, device ketiga di kanan bawah ya, maka masing-masing itu dia akan turun ke bawah ya. Jadi yang awalnya di sini yang aku kotakin ini, dia akan turun ke bawah kayak gini teman-teman. Begitupun juga dengan device-nya ya teman-teman. Jadi device-nya itu juga turun ke bawah. Nah, cuman yang menarik adalah elemen-elemen yang terkandung dalam si device itu dia berubah. Yang tadinya device 1 itu dia mengandung teks pertama, kedua, ketiga, keempat, sekarang dia mengandung teks kelima, 6, 7, 8 kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi ini sedikit menjadi keunikan ya, tapi that's okay, karena ini akan turun ke bawah lagi nih di sini kan ya. Nah, jadi device 1 ini sekarang untuk gambar yang paling kanan gini, itu device 1 udah di paling bawah ya. Nah, ingat teman-teman, device-nya pindah tapi elemennya enggak ya. Jadi elemennya itu berubah sekarang. Device 1 enggak lagi T5, T6, tapi dia T9, T10 dan seterusnya. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa hitung nih. Oh, ini negatif, oh ini ada yang positif kayak gitu teman-teman. Oke. Sampai sini paham ya? Jadi dengan seperti itu masing-masing device dia bisa menyimpan 16 elemen. Ini merupakan pengurangan yang jauh sekali ya dibanding kita harus menyimpan 144 elemen. Itu sangat-sangat tidak efisien. Oke. Sampai sini paham? Nah, terus kalau teman-teman perhatikan, ini aku coba hapus dulu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di fungsi yang dipropose di papernya itu dia emang agak sedikit berbeda nih dengan fungsi sigmoid yang teman-teman biasa lihat di textbook gitu ya. Kenapa? Yang paling jelas adalah ada beberapa variabel tambahan seperti ini teman-teman ya. Jadi si ZIJ ini itu dia merupakan indikator labelnya. Jadi dia akan mengembalikan 1 kalau seandainya pasangannya itu positif. Oke. Maksudnya pasangan positif itu apa? Ini aku coba ke slide yang sebelumnya ya. Jadi kan kalau di sini itu kan dia ada pasangan kayak ini nih, I1 T1. Itu kan emang dia berasal dari pasangan gambar alt text yang sama kan ya. Sehingga emang dia harusnya dicocokkan gitu ya, atau didekatkan, dimiripkan lah ya. Nah, tapi ada juga pasangan-pasangan kayak I1T2, I1T3 yang dia itu nggak seharusnya dipasangkan atau kita sebutnya negatif ya. Nah, sedangkan yang seharusnya kita cocokkan ini itu disebut sebagai positif kayak gitu teman-teman ya. Nah, ini aku coba hapus dulu. Oke, kita coba ke slide yang tadi ya teman-teman ya. Nah,
Jadi ini 1 kalau pasangannya positif, sedangkan dia akan mengembalikan -1 kalau pasangannya negatif. Oke. Atau dia nggak berasal dari pasangan gambar alt text yang sama di data kita. Nah, setelah itu ada juga variabel namanya T atau temperatur, ya. Nah, maksudnya variabel temperatur itu apa? Maksudnya gini teman-teman. Beberapa kasus itu model bisa aja hasil prediksinya itu dia sifatnya overconfidence atau terlalu percaya diri. Jadi misalkan gini, misalkan aku ada hasil seperti ini, ini aku coba hapus dulu. Nah, misalkan untuk pasangan yang salah, misalkan I1T2, itu model prediksinya itu anggaplah 85%. Oke. Menurut model, si I1T2 itu merupakan pasangan positif. Padahal seharusnya enggak, ya enggak. Harusnya kan I1T2 itu negatif. Pasangan yang positif itu kan kalau I1T1 atau I2T2. Oke. Nah, tapi justru yang pasangan yang seharusnya positif itu sama model malah dia dihargai nilai probabilitasnya itu nggak begitu tinggi, cuman 20% misalkan. Oke. Nah, karena bedanya udah signifikan antara pasangan yang diprediksi menurut model itu positif padahal seharusnya enggak gitu ya, dengan pasangan yang sebenarnya itu kan dia bedanya udah lumayan jauh nih, sekitar 65% kan ya. Nah, maka di proses training itu agak susah teman-teman, supaya si modelnya itu bisa ningkatin si ini supaya dia bisa melampaui probabilitasnya dari si yang tadi ya, yang 85% ini gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Ini sebenarnya sama aja kayak manusia ya. Jadi kalau misalkan kita punya kenalan gitu ya, atau temen yang dia itu udah terlalu percaya diri, udah terlalu overconfidence ya. Jadi ketika kita kasih fakta, ketika kita ngobrol sama mereka dan lain-lain, itu mereka susah gitu untuk mengubah pemikiran mereka. Sama dengan model teman-teman. Jadi kalau misalkan gapnya udah signifikan kayak gini, untuk bisa ngubah keadaan yang awalnya dia rendah lalu melebihi yang udah tinggi ini, itu juga susah teman-teman. Kenapa? Karena model itu terlalu overconfidence di prediksi ini gitu, padahal prediksinya salah gitu. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Nah, makanya si temperatur ini ada tujuannya apa? Supaya kalau misalkan temperaturnya tinggi, kita bisa ngasih keraguan ke modelnya. Jadi yang awalnya nilai probabilitasnya itu 20%, kita bisa tambah nih. Jadi misalkan ini jadi 40%. Lalu yang maaf, ini harusnya bukan 80, ini 75% ya. Kenapa? Karena kan totalnya itu 100% harus ya. Jadi 75, 20, misalkan yang satunya lagi 5% gitu ya. Oke. Nah, jadi si temperatur ini kalau dia lebih dari 1, intinya adalah kita akan menambahkan nilai-nilai probabilitas pada prediksi-prediksi model yang menurut model itu salah gitu, walaupun kenyataannya belum tentu. Oke. Kenapa? Karena jangan sampai si model itu overconfidence atau terlalu percaya diri pada satu prediksi aja. Karena bisa jadi satu prediksi itu belum tentu benar gitu teman-teman. Sampai sini paham ya? Oke. Jadi tambah yang 20% jadi 40%, lalu yang 75% berkurang kan ya. Misalkan jadi 55%. Kenapa? Karena kan totalnya harus 100%. Kayak gitu teman-teman. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, itu terkait dengan variabel temperatur. Nah, lalu ada juga variabel bias. Sebenarnya itu tuh buat ini teman-teman. Kan kalau misalkan aku coba ke slide yang sebelumnya deh. Kalau kita coba lihat gambar yang ini lagi gitu ya, yang aku lingkari ini, itu kan sebenarnya pasangan yang positif itu kan cuma beberapa aja ya. Kita bisa lihat dari grid ini teman-teman ya. Yang biru-biru itu cuman ya paling sebanyak M lah ya. Sedangkan jauh lebih banyak pasangan-pasangan yang negatif atau yang warna putih ya enggak? Oke. Nah, maka itu sebenarnya bisa berbahaya ketika kita menghitung loss, karena pasangan-pasangan negatif itu dia bisa sangat-sangat mendominasi sedemikian sehingga modelnya nggak jadi lagi belajar ke pasangan yang positif gitu teman-teman. Nah, makanya ada semacam counter action lah, supaya apa? Supaya total lossnya, ini aku coba tulis ya, total lossnya itu nggak didominasi sama pasangan negatif ya.
Sampai sini paham ya? Nah, cuman ada satu variabel yang mungkin teman-teman masih belum dapat intuisinya, yaitu variabel ZIJ ya. Baik teman-teman, ini aku coba ganti mikrofon ya, biar harapannya suara saya bisa lebih terdengar oleh teman-teman sekalian ya. Jadi ingat ya teman-teman, ketika kita mendengar model AI, apapun itu, entah itu ChatGPT, entah itu Llama yang dari Meta AI atau Facebook, entah itu Gemini yang dari Google, dan lain-lain, ketika dia berada di dalam proses training atau pembelajaran, maka sebenarnya tujuannya cuma satu, teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman mau mendebak-debak terlebih dahulu nggak apa-apa, bisa di pause ya. Saya yakin ada beberapa dari kalian yang tahu ya. Jadi objektif atau tujuan dari training model AI itu adalah meminimumkan nilai loss, teman-teman ya. Oke. Kenapa? Ingat ya, karena ketika nilai lossnya itu udah kecil sekali, maka kita bisa bilang prediksi model AI itu sudah akurat atau mendekati nilai kebenaran ya. Oke, jadi ini sebenarnya sama aja kayak manusia, teman-teman ya. Kalau misalkan kita nih mau jadi orang yang pintar, kan biasanya kan ada cukup banyak ujian ya yang dibuat supaya ngetes seberapa hebat sih atau seberapa pinter sih si anak ini itu, kemampuan yang dimiliki orang ini gitu kan ya. Nah biasanya sebelum ujian kita kan belajar juga kan ya, dan belajarnya itu nggak cuma teori doang, tapi kan juga ada latihan-latihan soal ya nggak? Oke, latihan soal. Nah kalau di case manusia biasanya ketika kita mengerjakan si latihan soal ini ya, kita berharapnya jangan sampai jawaban kita itu banyak yang salah ketika dicocokkan dengan kunci jawaban ya enggak. Karena kalau seandainya banyak yang salah, berarti kita bisa bilang bahwa kita belum begitu menguasai topik itu ya enggak. Ya, jadi banyak jawaban salah di latihan soal ya, itu sebenarnya mirip atau bahkan aku bisa bilang ekuivalen dengan loss yang tinggi ya. Jadi kalau di model AI, di istilah-istilah ilmiah itu disebut sebagai nilai loss. Jadi ketika semakin tinggi nilai loss, mungkin teman-teman juga bisa analogikan semakin banyak jawaban-jawaban yang salah ya ketika teman-teman latihan soal gitu ya. Dan itu menandakan bahwa kita juga belum siap untuk ujian itu ya nggak, karena tentunya cukup berisiko ya kalau ujian tapi masih banyak jawaban yang salah ketika latihan. Nah jadi kayak gitu teman-teman ya. Nah kita ingin meminimumkan nilai loss, itu tujuan kita ya. Jadi nilai loss minimum itu dia menjadi suatu tujuan dari proses pembelajaran model AI. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini di fungsi loss yang dipropose sama papernya ya, ini adalah loss ya. Nah mungkin teman-teman kalau ngelihatnya kayak gini, apa sih maksudnya gitu ya, kenapa seperti ini. Nah jadi gini, si loss ini itu harapannya dia bisa memberikan nilai tinggi ya kalau seandainya prediksi modelnya salah, bener nggak? Kayak tadi kan ya, jadi kalau ada jawaban dari kita yang salah ketika dicocokkan dengan dengan kunci jawaban gitu ya, yang biasanya berada di akhir halaman buku gitu, maka kita pengen supaya kita lebih aware, lebih sadar terkait hal itu ya, sehingga kita bisa belajar lebih keras lagi kan ya, lebih sungguh-sungguh gitu. Oke, begitupun juga dengan fungsi loss-nya. Jadi dia didesain sedemikian sehingga si nilai loss-nya ini dia bisa tinggi kalau apa? Kalau prediksi modelnya itu salah. Oke. Nah, ketika prediksi model salah, teman-teman mungkin masih ingat ya, di video-video saya yang lain itu beberapa kali saya juga coba bahas ya. Sebenarnya ada dua kemungkinan ya. Yang pertama itu adalah
kita sebut sebagai false positive, ya, atau FP, ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah prediksi model positif, ya, tapi kenyataannya atau yang benernya itu malah negatif. Makanya disebut sebagai false positive. Karena model ngeprediksi positif, tapi yang benar ternyata malah yang negatif, ya. Kemungkinan yang kedua ketika prediksi model salah itu adalah false negatif, ya. Oke. Nah, jadi kalau false negatif seperti namanya, prediksi model negatif, ya. Tapi kenyataannya positif, ya. Makanya disebut sebagai false negatif atau FN, karena ingat ya, model ngeprediksinya negatif padahal yang benar positif, ya. Sampai sini paham ya? Oke. Jadi loss-nya itu harus tinggi di dua kemungkinan tadi, ya. Nah, sekarang aku mau coba ke kemungkinan yang pertama, ya. Kalau seandainya dia false positif, atau ketika modelnya ngeprediksi dia pasangan yang positif padahal harusnya enggak, ya. Jadi kalau dia sebenarnya pasangan positif, maka ZIJ-nya itu kan sama dengan 1 ya, teman-teman. Betul nggak, ya? Tadi ingat ya dengan yang apa aku sampaikan. Nah, lalu maaf, kalau ini false positif ya. Kalau false positif kan dia kenyataannya negatif ya. Jadi dia -1. Maaf, ini aku coba tulis dari ini, aku hapus dulu biar nggak bingung ya. Jadi ini aku coba yang FP dulu. Jadi kalau FP kan yang benernya harusnya kan negatif, ya kan. Jadi ZIJ-nya -1. Oke. Lalu prediksi model positif, berarti si dot produknya itu dia positif, ya nggak? Oke. Dia lebih besar dari 0. Anggaplah misalkan 3 gitu ya. Oke. Nah, lalu T-nya seperti biasa itu 1 ya. Ini best practice-nya seperti ini ya. Walaupun ada beberapa paper yang dia lebih dari 1 atau kurang dari 1. Terus bias-nya ya, bias-nya kita anggap minus 1 juga misalkan ya. Nah, berarti kalau kita hitung ya, ini kan tadi A-nya ya. Oke. Nah, si A-nya sekarang itu kan sama dengan ZIJ -1 dikalikan dengan si minus dari T-nya kan 1 juga, dikalikan dengan XIYJ. XIYJ kan 3, ya nggak? Ditambah dengan -1. Oke. Maka A-nya sekarang itu adalah -1 kalikan dengan -3 -1, ya nggak? Berarti kan -4. Berarti A-nya sama dengan 4. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini aku coba hapus dulu kali ya. Jadi ini ingat ya teman-teman ya, false positif sama false negatif. Ini aku coba hapus dulu. Jadi A-nya itu sama dengan 4 ya. Maka si nilai loss-nya itu adalah minus dari si log dari 1 dibagi 1 plus E pangkat A, ya kan ya. Ini kalau teman-teman ingat properti logaritmik ya, ini kan sebenarnya sama dengan minus log dari si 1 plus E pangkat A minus 1 gitu ya. Nah, ini kan sama dengan log dari 1 plus E pangkat A, ya enggak? Karena -1 kan dipindah ke sini, jadi minus kali minus kan ya, jadi positif. Ini aku hapus aja. Jadi ingat teman-teman ya, minus log yang itu yang dipropose di paper itu sebenarnya bisa kita sederhanakan jadi log 1 plus E pangkat A gitu ya. Ini aku coba pindahin. Ini pindahin ke sini. Aduh, malah jadi kayak gini ya. Ini gini aja deh. Aku coba hapus aja ya. Biar nggak ribet. Maaf ya. Jadi ini sebenarnya loss-nya, inget ya, dia sama dengan log dari 1 plus E pangkat A ya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat grafik E pangkat X, ini kan di sini kan X-nya sama dengan A kan ya. Ya. Nah, kalau A-nya 4, itu dia udah lebih dari 10 ya teman-teman. Nah, kalau loss-nya itu udah lebih dari 10, itu biasanya di paper-paper udah tinggi banget nih. Oke. Biasanya loss yang bagus tuh dia 0,005 gitu, atau bahkan di bawahnya itu ya.
Nah, tapi di situ kita bisa lihat ketika prediksi modelnya salah untuk yang false positif ya. Jadi prediksi modelnya pasangan positif, padahal kenyataannya dia negatif. Nah, lossnya tinggi banget nih, ya nggak? Karena lossnya tinggi banget, kita kayak ngasih semacam penalti lah, hukuman ke modelnya ketika proses pembelajaran. Sehingga harapannya model AI-nya tuh bisa benar-benar sadar gitu, bahwa dia tuh harus lebih belajar bersungguh-sungguh di topik itu supaya lossnya bisa kecil gitu ya. Oke. Nah, itu kalau dia false positif. Oke. Nah, tapi gimana kalau seandainya dia false negatif ya? Jadi kalau dia false negatif, kan prediksi dari modelnya itu kan negatif. Berarti si X, Y, J itu anggaplah -3 ya. Sedangkan kenyataannya positif, jadi anggaplah si Z, I, J itu +1. Oke. Nah, maka si A-nya ya itu akan sama dengan kalau kita hitung ya, untuk yang ini kemungkinan yang kedua. Kalau tadi yang pertama kan udah kita coba hitung dan lossnya lebih dari 10 ya, which is tinggi banget. Nah, kalau kemungkinan yang kedua yang false negatif ini, si A-nya itu kan sama dengan ZIJ yaitu 1 kalikan dengan -T atau -1 kalikan dengan si dot produknya XIJ itu -3 gitu ya, lalu ditambah dengan -1. Oke. Nah, maka ini tuh sama dengan 1 kalikan 3 dikurangi 1, ya enggak? Berarti ini sama dengan 2. Nah, sekarang ini loss yang pertama tadi ya. Nah, loss yang kedua berarti kan log dari 1 plus E pangkat 2. Nah, kalau teman-teman lihat di grafik yang E pangkat X sama dengan A ini, dimana X sama dengan A ya, berarti kan kalau dia 2 kan di sini ya, itu kan udah 6 ya kalau nggak salah nih ya, atau sekitar itulah ya. Nah, berarti ini sama dengan log dari 1 plus 6, berarti berapa nih? Log 1 plus 6 itu log 7 ya. Oke. Ini sebenarnya bukan lossnya sama dengan, berarti bukan loss lebih dari 10 ya. Tadi harusnya loss log lebih dari kayak gini. Lossnya tadi yang pertama tuh lebih dari log 10. Oke. Log 10 itu juga lumayan gede teman-teman, ya sekitar 1 ya, tapi loss 1 itu udah gede banget ya. Karena apa yang tadi aku bilang, biasanya loss yang bagus itu dia kecil banget nilainya, 0,0005 gitu, atau bahkan lebih kecil dari itu gitu ya. Tapi kalau dia 1 atau bahkan cuma 0,8 mungkin kelihatan kecil, tapi kalau untuk nilai loss tuh gede sebenarnya teman-teman. Oke. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang, yang kedua untuk false negatif, lossnya log 7 ya, log 7 juga sekitar 1 juga, jadi juga masih tinggi ya. Oke. Jadi di sini kita bisa tahu nih, ketika prediksi modelnya salah, berdasarkan desain dari fungsi loss yang dipropose sama papernya, ternyata si loss baik untuk kemungkinan pertama false positif ataupun kemungkinan kedua false negatif itu dia lossnya tinggi ya. Ini make sense ya, karena tadi yang aku bilang ya, harapannya lossnya itu nilainya tinggi kalau seandainya si modelnya salah dalam memprediksi, sehingga dia bisa lebih belajar lagi untuk meminimumkan nilai lossnya. Oke. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Ya, oke, baik teman-teman. Jadi kalau kalian baca paper aslinya ya, sebenarnya ada beberapa insight menarik ya yang bisa kita dapatkan. Cuman mungkin saya mau coba ke hasil eksperimen, hanya dari ide yang tadi saya bilang ya, mengganti si softmax yang menurut mereka itu masalah ke sigmoid dengan beberapa variabel tambahan ya, kayak tadi ada ZIJ, bias, dan temperatur. Oke. Di sini kalau teman-teman lihat di bagian resultsnya, nah kalau aku coba lingkari ya, yang menjadi perhatian tuh yang ini teman-teman, ini kan si clip ya. Oke. Nah, kalau kita coba bandingkan dengan performa klip yang di awal ya, itu sebenarnya lumayan jauh teman-teman. Oke. Ya, jadi ketika kita berbicara terkait dengan AI research, nggak selamanya metode yang kita propose itu harus yang kompleks banget. Malah bisa jadi yang
orang-orang inginkan itu adalah metode-metode yang sebenarnya gampang gitu, dan dia scalable ya, dalam artian dia bisa di scale up sampai ribuan atau bahkan jutaan batch size. Karena sekarang kan lagi tren-trennya ya yang namanya supercomputers, jadi dia bisa ngeproses sampai jutaan bahkan ratusan juta batch size gitu ya. Tapi intinya adalah dengan hanya mengganti yang awalnya softmax ke clip, ke sigmoid, itu performanya bisa jauh banget teman-teman ya. Jadi inilah penting-pentingnya kita mencari masalah ya, dan melakukan suatu brainstorming idea yang dia itu sifatnya simple, nggak yang rumit gitu ya. Oke. Jadi kalau dari saya itu aja teman-teman. Mungkin dari 2 video ini ada beberapa hal yang teman-teman pelajari ya, mulai dari sejarah yang tadi aku ceritakan di video yang pertama, lalu juga metode awal dari Linguist Image Pre-training, yaitu yang metode Contrastive Softmax atau CLIP gitu ya, sampai ke metode pengembangannya, yaitu yang pakai sigmoid, atau orang-orang sering bilangnya itu sebagai C-CLIP ya. Jadi C-CLIP inilah yang sering dipakai di model-model LLM terbaru ya, seperti Llama, DeepSeek dan lain-lain ya. Ini kalau teman-teman baca paper yang dari Meta AI yang terkait dengan Llama, itu dia pakai si metode ini. Begitupun juga DeepSeek ya, yang sempat menghebohkan karena dia cuma butuh power compute yang kecil ya, tapi performanya bisa ngalahin GPT-4o kayak gitu. Dia juga pakai C-CLIP. Oke, makanya ini saya coba bahas dengan bahasa Indonesia supaya banyak masyarakat Indonesia yang kalau tertarik dengan AI bisa lebih mengerti gitu ya, dan kita sama-sama belajar bareng gitu terkait dengan metode sigmoid loss untuk Language Image Pre-training ini. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. See you next time.